ternyata sudah meninggal dan udah nggak ada lagi. Jadi kemarin tuh sempat booming masalah kisah Masha and the Bear, tokoh kartun anak kecil yang berasal dari Rusia, dan di dalam serialnya itu si Masha digambarkan berkawan baik sama seekor beruang. Setelah dikulik-kulik, ternyata kisah Masha and the Bear ini berasal dari kisah nyata, di mana kedua orang tua Masha ini ketika lagi ngebawa si Masha ke kebun binatang, alhasil kedua orang tuanya itu kayak lost control terhadap Masha. Ya sama karena memang karakter si Masha ini persis yang digambarkan dalam serial Masha and the Bear. Karena memang lost control dari kedua orang tua, akhirnya si Masha ini pergi melalang buana ke seluruh kebun binatang. Dan gak beruntungnya, Masha ini diterkam oleh seekor beruang dan menghabiskan usianya dalam keadaan yang mengenaskan. Tapi tipikal dari orang tua Masha ini termasuk penyabar. Bukannya membenci sang beruang, malah dia tuh kayak bikin serial untuk ngobatin hati dia karena kehilangan anak yang semata wayangnya itu. Dan inilah yang menjadi dasar atau background penciptaan dari serial Masha and the Bear. Ya seperti kita tahu bahwa Masha merupakan teman baik dari Bear yang benar-benar kayak akrab banget gitu. Nah, karena memang beredar kasus dan juga booming berita Masha and the Bear di beberapa waktu lalu, ada lagi nih yang sempat viral di TikTok dan menjadi pembahasan seluruh publik Indonesia. Dan gak hanya di Indonesia, di negara tetangga kita Malaysia juga jadi perbincangan. Yaps, di dalam sebuah video ada sebuah akun yang menayangkan ada sepasang makam berwarna biru yang bertuliskan nama sepasang dari serial kartun yang benar-benar familiar banget di kalangan anak-anak sekarang. Di dalam video ini tuh kayak menyebutkan alasan kenapa serial Upin Ipin yang notabene itu udah sekitar 10 tahun tayang tapi tidak ada perkembangan sama sekali. Ya kayak serialnya jalan di tempat aja. Yang gua maksud jalan di tempat bukan berarti dia tuh nggak berkembang ke arah yang lebih baik ya guys. Ceritanya berulang-ulang di situ saja dan tidak ada pembaruan gitu atau proses mungkin pendewasaan. Ternyata di video ini tuh kayak si pembuat video menjawab di dalam video tersebut bahwa tokoh Upin Ipin yang asli ternyata sudah meninggal dan udah nggak ada lagi. Dan ini yang menjadi alasan kenapa tokoh Upin Ipin tuh nggak pernah gede. Katanya sih seperti itu, sampai-sampai rumah produksi Upin Ipin angkat suara dan menyatakan klarifikasinya di sosial media Instagram. Ternyata banyak banget nih yang ngebahas tentang pernyataan ini. Banyak orang yang bertanya, apakah benar kalau misalnya sosok Upin Ipin yang dikenal dengan kenakalannya dan keceriaannya, yang tinggal bareng kakak dan juga neneknya ini benar-benar terjadi dan diadopsi dari kisah nyata. Karena kalau kita lihat dalam video tersebut nampak jelas dua makam yang saling berdempetan dan tahun meninggalnya itu hanya berselang sekitar 1 tahun antara tahun 1995 dan 1996 gitu. Untuk kebenarannya kita bakal bahas di video berikut ini. Lanjut. Seperti yang gue bilang tadi, pihak dari rumah produksi Upin Ipin serial ini udah klarifikasi langsung. Yang bahwa serial Upin Ipin tuh jauh banget dan gak ada kaitannya sama yang namanya kisah nyata. Dan yang tersebar di TikTok itu sebenarnya bukan sesuatu yang asli. Dan yang tersebar di TikTok itu udah jelas-jelas itu bukanlah video yang sebenarnya ditampilkan. Dan sebenarnya berdasarkan klarifikasi dari rumah produksi Upin Ipin, pihak dari tim produksi itu mengatakan bahwa sebenarnya kisah dari produksi Upin Ipin itu berasal dari Hajah Ainun dan juga Haji Burhanuddin yang merupakan sosok suami istri. Dan dalam kasus ini tuh Hajah Ainun merupakan daber dari suara Opa dan juga Haji Burhanuddin merupakan daber dari Tok Dalam. Sebenarnya skenario yang dikarang oleh Hajah Ainun tuh kayak berdasarkan kesehariannya aja dalam menghadapi anak-anak sebagai seorang nenek gitu. Sama sekali ini tuh nggak ada hubungan dengan dua makam yang ditampilkan tadi. Dan karena memang Negara Plus 62 ini penuh dengan hal kekepoan, ada beberapa orang yang udah kayak tinjau langsung tuh ke lokasi di mana keberadaan dua makam yang ditampilkan dalam video TikTok tersebut. Dan ternyata dua makam ini benar adanya dan terletak di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Nah, berdasarkan klarifikasi ini benar adanya kalau misalnya nama yang tertulis itu Upin dan Ipin. Tapi yang namanya kisah Upin dan Ipin di serial itu nggak ada hubungan sama sekali sama apa yang terdapat di Sulawesi itu. Well, ini udah bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara kisah nyata dengan apa yang terjadi di dunia Ipin Ipin. Karena memang ini sebuah kontroversi, kita bakal ngebahas beberapa pertanyaan dan juga yang mungkin jadi tanda tanya di antara kita semua.
Semua orang juga mengenal bahwa tokoh Upin Ipin adalah sosok anak-anak yang tinggal bareng nenek dan kakaknya, dan merupakan sosok kembar yang katanya itu yatim piatu ditinggal oleh ayah dan ibunya yang udah meninggal. Berdasarkan klarifikasi dari tim produksi Upin Ipin, mereka tuh nyatain kalau misalnya sebenarnya ada alasan kuat mengapa tokoh ayah dan mama Upin Ipin itu nggak ditampilkan di dalam serial. Klarifikasi langsung ini menyatakan bahwa mereka tuh kayak nggak sempet lagi untuk nyiptain tokoh dari ayah mamanya Upin Ipin. Oke, alasan ini mungkin bisa kita terima karena memang kejar tayang untuk produksi. Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa tokoh ayah maknya Upin Ipin selalu saja kayak jadi misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan bahkan ada beberapa serial yang kayak tuh bikin penonton penasaran banget. Dan bahkan ini tuh kayak bukan plot untuk ditujukan kepada anak-anak. Kalau misalnya serial Upin Ipin ini ditujukan untuk anak-anak semata, ya fungsinya apa coba? Untuk nyembunyiin dari tokoh ayah mamanya Upin Ipin. Tentunya ini tuh kayak menyimpan rasa penasaran banget ya kan? Bahkan rasa penasaran ini nggak hanya muncul di kalangan anak-anak, tapi orang tua yang nonton juga penasaran dengan wajah ayah sama mamanya Upin Ipin. Nah ini yang menjadi tanda tanya besar. Ditambah lagi dengan ada beberapa serial dan episode yang menampilkan kayak ada hubungan bilateral khusus antara Malaysia sama Indonesia. Yang menjadi tanda kutip di sini adalah ada banyak negara-negara lain di Asia yang mungkin bisa ditambahkan ke dalam serial Upin Ipin. Tapi pemilihan tokoh Susanti di sini kayak menjadi tanda tanya dan punya relate banget dengan dua makam tadi. Ya nggak sih? Dan karena memang Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan juga Malaysia berdekatan, apakah ini punya relasi yang mana dua makam ini adalah dua makam yang benar-benar kayak kebetulan banget namanya Upin dan Ipin? So, bagaimana gengs pendapat kalian tentang kontroversi yang terkandung dalam kisah nyata Upin Ipin kali ini? Komentar di bawah.